Hari ini bertepatan dengan berdirinya gereja Pentakosta adalah bicara tentang hari ke-50 dari 40 hari di mana Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka 10 hari banyak gereja melaksanakan doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus. Itu peristiwa ribuan tahun yang lalu. Pencurahan Roh Kudus bukan bicara tentang 10 hari. Kenaikan Yesus ke surga sampai dengan hari Pentakosta 10 hari. Kita memperingati dan beberapa gereja melakukan doa puasa pencurahan Roh Kudus. Secara teologis harus dianalisa. Karena kenapa? Itu peristiwa ribuan tahun yang lalu. Hari ini pencurahan Roh Kudus bukan bicara 10 hari. Tapi 365 hari akan terjadi pencurahan Roh Kudus dimanapun berada. Karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Tiap hari ada yang bertobat, tiap hari ada yang dipulihkan, tiap hari ada yang mengenal Kristus, tiap hari ada yang disembuhkan, tiap hari ada yang dilepaskan, tiap hari ada yang diberdekakan, tiap hari ada yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu berarti 365 hari akan terjadi pencurahan Roh Kudus di dunia ini. Bapak sekalian yang hadir, bicara tentang Roh Kudus ini unik. Dia tidak lebih penting daripada Allah karena Allah itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Konteks dalam perjanjian lama, ketiga pribadi itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dilepas. Kalau salah satu menjadikan dominan, jadi salah teologi kita. Semua menjadi satu kesatuan terikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengikat. Maka setiap baptis orang, 3 nama itu disebut. Tapi Allah kita bukan 3. Allah kita Esa. Di dalam Esa itu ada 3 pribadi. Nanti kita susah berargumentasi di luar kalau dibilang bahwa Allahmu 3. Tidak, Allahmu 1. Tapi bilang Tritunggal. Tritunggal pengertian manusianya, tapi dalam divine Allah, pengertian Allah 1. Tidak boleh digabungkan. Nanti mau lihat Allah Tritunggal kapan? Waktu kita dipanggil Tuhan. Baru tahu bicara tentang Allah Tritunggal itu apa. Maka di sekolah teologi ya Pak, Bu, tidak ada pembahasan secara final mengenai Tritunggal. Karena tidak ketemu jawabannya. Itu yang disebut the mystery of God. Rahasia Allah. 3 hal yang gak bisa dimengerti oleh kita. Apa itu? Kelahiran, kematian, dan keselamatan. Gak bisa dimengerti. Mystery of God. Saudara lahir dari keluarga kaya, saudara lahir dari keluarga tidak mampu. Saudara lahir punya anak, anakmu ternyata cacat. Secara mental, cacat secara fisik, you gak bisa pilih. Dan anak gak bisa pilih juga mulai dari keluarga kaya. Anak keluar lihat, bapak gue miskin, gue balik lagi ya. Gak bisa pilih. You gak bisa pilih. Anakmu pas keluar cacat, yuk balikin lagi. Kalau gak kamu langsung bunuh. Gak bisa pilih. Kamu lahir dari keluarga broken home, ternyata papamu istrinya ada 8. You gak bisa pilih. Tidak ada satu orang pun yang bisa pilih hidupnya masalah kelahiran. Yang kedua, kematian. Gak bisa pilih. Masa pandemi, seluruh vitamin laris manis. Benar gak? Sekarang turun penjualan vitamin. Vitamin D beli semua. Biar harga berapa juta kita beli. Yang penting mempertahankan hidup supaya gak metong. Kalau masalah buat kita hidup, kita berani bayar harga Pak. Kalau barang itu udah gak ada, masker pun juga kadang-kadang orang gak pakai di sini, taruh di sini. Kadang-kadang taruh di jidat juga.
Kenapa? Dianggap udah free semua. Sudah mungkin kena corona. Ya hanya badan-badan sakit, pegel. Tapi 2 hari 3 hari udah selesai. Kita bersahabat dengan tuh barang hari ini. Gak gampang ya. Kematian gak bisa diterka. Oh masih muda, tunggu, banyak orang yang mati masih muda. Hidup ini mystery of God. Keselamatan gak bisa Pak. Kamu mau kokomu diselamatkan, papamu diselamatkan. Kamu udah jadi orang Kristen, papamu belum, mamamu belum. Kamu mau diselamatkan, kalau Tuhan gak pilih mau ngapain? Mau paksa orang ke gereja, kalau Tuhan gak gerakan, siapa yang mau suruh datang? Ibu bapak bisa datang ikut online, kenapa? Karena Roh Kudus yang gerakan datang ke tempat ini. Saya khotbah karena Roh Kudus, saudara datang karena Roh Kudus. Yang nonton live streaming, kenapa dia lihat live streaming hari ini? Karena Roh Kudus, kalau enggak dia enggak mau buka. Kenapa begitu? Karena yang kita sampaikan firman. Firman itu kuasa Allah. Dan firman itu tidak bisa dimengerti pikiranmu. Firman itu hanya dapat dimengerti the Holy Spirit. Yang ada dalam dirimu, yang ada dalam diri saya. Itu yang membuat kita kuat sampai hari ini. Makanya saya selalu bilang begini. Dipenuhi roh, dituntun roh, ngeroh. Orang dipenuhi roh, itu bukan maunya dia. Tapi Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita. Maka orang yang dipenuhi oleh roh, dia pasti punya buah roh. Kasih, sukacita, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak memegahkan hati dan segala macam. Itulah buah roh. Baru dikasih karunia roh. Salah satunya bahasa roh, ada nubuat, ada kesembuhan, ada pengajaran. Itu salah satu, tidak ada karunia roh yang lebih utama dari semuanya itu. Dan semua itu akan habis, tinggal satu yang tidak habis, kasih. Kamu punya karunia roh, nubuat, bahasa roh, kesembuhan, ya. Tapi mulutmu omongin orang, sudah pasti itu karunia dari setan. Kamu punya karunia roh luar biasa, tapi mulutmu keluarkan binatang terus, itu berarti berasal dari setan. Yang paling penting hidupmu berdampak bagi banyak orang. Karena engkau punya buah roh. Dipenuhi roh, dituntun oleh roh, beda sama ngeroh. Di Alkitab tidak ada kata ngeroh. Karena orang yang ngeroh gak suka baca Alkitab. Karena kalau orang yang ngeroh baca Alkitab dikoreksi, dia tidak mau dikoreksi. Karena apa yang dia alami itu berbeda dengan Alkitab. Dan dia tidak mau berbesar hati. Tapi orang yang dipenuhi oleh roh dan dituntun oleh roh suka baca Alkitab. Kenapa? Suka dikoreksi lewat firman Tuhan. Ngerti ya? Pokoknya hari ini gue khotbah terus aja. Supaya jemaat Tuhan yang hadir dan ikuti live streaming. Engkau tidak salah mengerti tentang Tuhan. Lihat ya. Allah itu jauh dalam perjanjian lama. Tidak terlihat. Tidak bisa ada wujudnya. Maka Allah selalu ngomong kepada umatnya dalam perjanjian lama secara audible. Direct. Kenapa? Karena belum ada Alkitab. Allah langsung ngomong Petra, Musa, Abraham. Petra tadi tambahan. Nanti jadi salah gua. Abraham, Musa, segala macam. Itu ngomongnya audible. Kayak kita ngomong nih Pak, Bu. Karena belum ada Alkitab. Maka Allah berbicara secara audible. Yang kedua, secara apa? Angelic form, malaikat. Sarah sudah tua.
Belum hamil juga, datang 3 orang malaikat ke Mamre. Bilang, istrimu hamil. Dia di tenda ketawa. Tua hamil. Malaikat datang, lu ngapain ketawain gua? Lu ngapain ketawain gua? Ya mana mungkin lah gua ada nenek-nenek hamil. Begituan tidak ada mustahil. Akhirnya Sarah hamil, namanya Ishak. Apa arti Ishak? Tertawa. Angelic form. Terus Allah bicara lewat apa? Other form, yang bentuk lain. Apa itu? Semak belukar, Gunung Sinai. Tiba-tiba dari semak belukar keluar suara Musa, panggil Musa. Tuhan bisa bicara kepada itu lewat dia. Lewat alat itu untuk bicara kepada Musa. Karena tidak ada media lain, Pak, Bu. Itu namanya apa? Sensitivitas the Holy Spirit. Habis, selesai. Itu perjanjian lama. Sekarang Allah yang perjanjian lama yang tidak terlihat itu berubah. Logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu egeneto sarke. Yohanes pasal pertama, ayat pertama, didirect sampai ayat 14. Kalimatnya adalah egeneto sarke. Logos, firman itu sungguh-sungguh telah menjadi manusia dan tinggal di antara kamu. Siapakah itu? Allah yang tadinya jauh, Allah yang sekarang dekat dan tinggal bersama dengan saudara. Siapa namanya? Siapa namanya? Jangan bilang Yesus aja. Di Filipina banyak namanya Yesus. Di Spanyol banyak namanya Yesus. Ngomongnya serius. Karena Barabas yang disalibkan itu juga namanya Yesus. Namanya Yesus Barabas. Jadi apa? Yesus Kristus dari Nazaret. Dia yang menyembuhkan, dia menyelamatkan saudara dan saya. Jadi panggil namanya full name. Jangan manggil gua pet. Copet lu, gua kasih tahu. Manggilnya full name. Petra banyak, Petra Vangidae hanya 1. Ini paham apa ngerti? Dua-duanya. Akhirnya Yesus hanya hidup 33,5 tahun. Dia mati, bangkit. Pada hari yang ketiga dia terangkat ke surga. Sebelum terangkat ke surga dia bilang sama murid-muridnya, aku tidak membiarkan saudara sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Bahasa Yunaninya Parakletos. Yesus juga disebut Parakletos. Jadi penolong yang lain adalah Yesus. Maka Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Allah yang jauh, sekarang Allah yang tinggal bersama dengan murid-muridnya, Yesus. Maka Allah itu terangkat ke surga, Yesus itu. Maka Roh Kudus itu tinggal dalam hati saya, hati saudara. Jadi roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saya ulang sekali lagi. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama sekarang tinggal di hatimu, tinggal di hatiku, yang memberikan kekuatan kita sampai hari ini. Jadi ada Roh Kudus. Pak, apakah Roh Kudus bisa keluar? Orang masuk aja kita nggak minta, kamu mau usir lagi. Kok jadi seolah-olah kita lebih hebat dari Roh Kudus? Roh Kudus masuk, kita nggak minta, dia masuk tanpa diperintah. Maka dia memilih saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Kenapa? Roh Kudus diberikan dalam hatimu. Tapi kalau saya jatuh dalam dosa, Roh Kudusnya kemana Pak? Dibuat pasif. Dagingmu jadi aktif. Roh Kudus ingatkan kamu, jangan begitu dong. Dalam Tuhan gak boleh buat dosa. Kamu minta ampun. Akhirnya Roh Kudus itu jadi aktif. Dagingnya jadi lemah. Terus bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap aktif terus? Harus ada saat teduh.
Baca firman, merenungkan firman Tuhan, bicara sama Tuhan 24 jam. Itu yang membuat spiritual grow, rohanimu akan bertumbuh. Itu yang membuat engkau dapat masalah tetap tersenyum. Engkau punya beban tetap tersenyum. Nggak punya uang tetap tersenyum. Bohong. Jadi kualitas rohanimu beda. Doa saya jemaat GSJS yang hadir semua mati masuk surga. Itu doa saya, belum tentu maunya Tuhan. Saya boleh punya harapan, Pak, tapi saya bukan Tuhan. Akhirnya ngajarin jemaat itu nggak boleh ngomong surga, injak bumi, roboh nggak nih? Roboh. Jangan ngomong surga terus, yuk nginjak bumi hari ini. Yuk dicubit sakit kan? Iya. Biar ada Roh Kudus tetap sakit, bedanya nggak ngebalas. Dicubit nih sakit, tapi nggak ngebalas. Dijambak sakit, tapi nggak ngebalas. Jangan bilang gini, karena Roh Kudus nggak sakit. Yuk aneh. Yuk disakiti orang kamu nggak sakit, yuk aneh. Saya disakiti orang sakit, tapi saya nggak mau nyimpan itu dalam hati saya. Saudara ditipu orang tersiksa sama dia. Tapi engkau tidak boleh menyimpan itu. Karena kenapa? Ada Holy Spirit dalam dirimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita masuk khotbah. Tadi pendahuluan. Anggaplah saya lagi kuliahin saudara 2 SKS. Udah tahu nih dasarnya nih. Pondasinya udah jelas nih, duduknya udah jelas. Baru kita baca firman. Yuk, kita baca firman. Kisah Rasul pasal kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca firman Tuhan ini. Jadi Pentakosta itu bukan hanya itu, tapi hari raya panen setiap dirayakan bagi orang Yahudi. Hari akhir setiap panen raya itu disebut Pentakosta. Ingat baik-baik ya. Jadi kita harus memahaminya benar. Ayat pertama, Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu berarti sebelumnya sudah ada orang percaya. Believer. Udah orang percaya udah ada. Ketemu di satu tempat. Bukan orang belum percaya, ini orang udah percaya nih. Kalau belum percaya Alkitab pasti bilang unbeliever. Tapi believer. Berkumpul di satu apa? Itu berarti semua orang percaya. Saya diberikan kesempatan berbicara dengan mantan ketua PBNU. Pak Kiai Said Akil Siroj. Dipanggil ke rumahnya berbicara tentang kebangsaan, Bhinneka dan Pancasila. Ngobrol, dia datang ke tempat saya, kita ngobrol, berdiskusi tentang Pancasila. Ada satu kalimat pertanyaan saya kepada Pak Kiai. Tadi malam saya satu pesawat ke Surabaya sama dia. Bedanya saya khotbah, dia pergi ke orang nikah. Di salah satu hotel di daerah sini. Saya gak mau sebut nama hotelnya. Karena hotel itu gak endorse saya. Saya baru kali ini terbang dari Jakarta Pak. Ke Surabaya 2 jam 20 menit di atas udara. Pilot bilang kita akan terbang kurang lebih 1 jam 15 menit kita akan mendarat di Surabaya. Cuaca dalam keadaan baik. Kita terbang. Pilot juga dia bilang, prepare for landing, persiapan untuk landing. Lampu udah dimatikan, tiba-tiba pilotnya ngomong. Dia bilang kita tidak bisa landing karena bandara ditutup. Karena ada pesawat VIP akan mendarat.
Kalau enggak presiden, ya wapres yang akan mendarat di Juanda. Jadi kita akan stay di langit selama 1 jam. Lo kalau nunggu orang sejam di darat enak lo. Nunggu orang tuh sampai bandara buka di langit 1 jam. Mikir lo, istri, anak lo gimana lo. Dia muter-muter, oh Tuhan Yesus tolong. Dia muter, cuman lihat Surabaya, 5.15 harusnya mendarat, jadi 6 lewat lebih 5 menit baru mendarat. Dari matahari ada sampai ketutup. Lihat begini, muter aja, lihat kayak dikasih harapan tapi nggak nyampe-nyampe gitu loh. Gak gampang juga baru mendarat. Pak Kiai mau tanya, Pak Kiai percaya sama Isa? Jawaban dia, harus, karena dia nabi. Believer seperti Musa. Jadi hari ini cuma sederhana. Kita memaknai bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Yesus sebagai Tuhan itu tidak mungkin dimengerti berdasarkan pikiranmu. Tapi engkau bisa rasakan. Karena engkau merasakan itu, maka Roma 8 bilang, engkau yang tadi hidup dalam roh perbudakan menerima roh kemerdekaan yang menjadikan engkau berkata, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena kuat dan gagahmu, semua oleh karena karya Roh Kudus. Orang percaya kumpul di situ. Ayat 2, kita akan baca yuk. Pelan-pelan ayat 2. 1, 2, 3, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Ingat ya, suatu apa? Seperti apa? Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka apa? Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti bunyi, seperti tiupan angin. Tapi bukan angin. Bunyinya seperti angin, tapi bukan angin. Pneuma, apa itu artinya? Bahwa Roh Kudus itu omnipresent. Bahwa Roh Kudus itu hadir tanpa diundang. Bahwa Roh Kudus itu tidak bisa di-skat. Bahwa Roh Kudus itu hadir dimanapun saja. Bahwa Roh Kudus itu menjangkau yang tidak terjangkau. Bahwa Roh Kudus itu bisa menembus hati yang keras. Itu berarti Roh Kudus yaitu apa? Tidak bisa diatur, tapi dia bisa mengatur hatimu dan dia bisa menjangkau siapapun di bawah kolong langit ini. Apa artinya? Jangan paksa orang berubah hatinya. Biar Tuhan yang ubah hati dia. Bu, jangan terlalu capek ngurusin suamimu. Pak, jangan terlalu capek ngurusin istrimu. Biar seimbang. Pak, Bu, jangan terlalu capek ngurusin anakmu. Nak, jangan terlalu capek urusin orang tuamu. Supaya seimbang hidup ini. Ada anak yang ngeluh sama orang tuanya. Orang tuaku gitu kasar. Bahasanya kasar, tangannya naik terus. Kalau ngomong gak sopan. Orang tua juga ngeluh sama anak. Orang tua ngeluh sama anak sih bahaya banget. Gak akan ada yang bisa mengubah hati kita. Selain pekerjaan Roh Kudus. Ada amin ini? Siapa yang mengubah? Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah. Pak, Bu. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Dia omnipresent. Dia hadir dalam hati kita. Dia mengubah kita. Hati yang keras dijamah oleh Tuhan. Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar. Yang setuju katakan. Satu keluarga, suaminya tukang main judi, main perempuan di kota. Kota ya, Jakarta. Pergi main judi, dapat untung, main perempuan, mabok, pulang, sampai di rumah, lihat istrinya dipukul, diperlakukan seperti binatang. Besok begitu lagi main judi, main perempuan, balik lagi pukul istri begitu. Untung aja, dia dapat untung judi aja istri dipukul. Apalagi kalah, selesai. Istrinya bilang apa? Tiap hari saya berdoa, ini bukan suamiku. Tuhan tolong, ada kuasa setan di balik suamiku.
supaya setan yang menggunakan suami saya ini keluar dari hidup dia. Tapi istrinya nggak boleh, kalau suaminya lagi pukul, dalam nama Yesus, setan kamu, setan. Begitu, dan begitu. Kita kalau orang rohani lagi ribut gitu kan, wah ini mah, lu kayak dari setan, dia bisa ngomong, lu juga setan lu. Sama-sama lo, setan sama setan ribut punya lo. Dia hanya berdoa lo, terus selesai. Singkat cerita, dia main judi kalah, dibawa sama teman judinya ke parkiran mobil. Ngapain? Masuk aja sini. Udah kita tenangin dulu di sini. Udah kalah habis-habisan dia. Temennya itu orang Kristen. Dia ini bukan orang Kristen, nggak punya agama lah. Istrinya Kristen, tapi lakinya bukan Kristen. Diputar lagu di dalam mobil Pak. Selidiki aku. Lagu rohani. Orang Kristen kalau main judi dikuatkan lagu rohani. Selidiki aku, lihat hatiku. Dia ini bukan orang Kristen, dijamah Tuhan, nangis dia. Dia bilang sama temennya, ada gereja nggak di sini? Gue pengen ke gereja. Datang lo dia ke gereja di Mangga Besar, saya nggak boleh sebut, nggak enak, gembalanya temen gue. Datang tuh orang yang biasa pukul istrinya, masuk ke gereja duduk di bagian belakang. Selama ibadah dimulai, gereja ini bukan gereja ada full musik, hanya pakai piano doang. Gereja Protestan, bukan pakai full band, gereja yang biasa, piano doang. Sepanjang ibadah dia nangis terus di belakang. Sudah dilawat oleh Tuhan. Pulang dia, pendetanya nyamperin. Sepanjang saya khotbah kamu nangis terus ya. Kenapa you nangis? Saya kalau judi saya sering pukul istri saya dan bla 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 bla. Tadi saya dengerin lagu yang tadi Kristen, lagu selidiki apa tuh selidik itu kata dia. Pendetanya tahu Roh Kudus bekerja. Yuk pulang sekarang minta maaf sama istrimu. Pulang lu dia. Istrinya tahu nih gue dipukul lagi nih kayaknya nih. Pas datang dia langsung berlutut tuh di kaki istrinya. Minta maaf sama istrinya sampai nangis. Istrinya kaget. Lu salah minum apa lu? Tuh manusia begitu. Kita harapkan dia berubah. Setelah dia berubah pikiran kita negatif. Ini bener apa bohongan ya? Peluk lu kaki istrinya lu nangis lu dia lu. Tiap hari dari rumahnya pergi ke Mangga Besar. Ikut doa pagi. Ikut komsel semua. Bertumbuh dalam Tuhan, istrinya kaget, anaknya bertobat, keluarganya dipulihkan. Sekarang jadi gembala sidang, jemaatnya ribuan orang. Kalimatnya adalah kalau Tuhan jamah orang itu, yang gak mungkin pasti akan jadi mungkin. Nih ibu-ibu pada harap nih, kayaknya laki gue begitu deh. Dia gak begitu. Dia datang mungkin begini, apa kabar ma? Jangan peristiwa itu dijadikan sama dengan saudara. Karena Tuhan punya banyak cerita buat saudara dan saya. Ayat 3. 1, 2, 3. Ya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka apa? Lihat. Jadi Roh Kudus itu apa? Seperti lidah-lidah yang nyala api, bukan api. Seperti itu berarti menyerupai, tidak sama dengan. Itu berarti semua yang hadir di tempat ini bicara tentang api, bicara tentang semangat. Kita datang bergereja hari ini, kita melayani Tuhan hari ini dengan api yang luar biasa. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Khotbah ribuan orang, khotbah 30, khotbah 10 orang, 100 orang, 200 orang, kualitas tetap sama karena yang kita layani bukan manusia tapi Tuhan yang kita layani dan kita sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Saya khotbah di Jakarta jemaatnya Jembatan 5, jemaatnya 10 orang. Yang undang saya anaknya gembala. Pak Pendeta bisa khotbah nggak di gerejaku? Gerejaku kecil loh Pak. It's okay.
Lihat waktu ya, jam berapa ibadahnya? Jam 2. Oh bisa. Selesai dari sini saya mampir ya gerejamu. Oke bisa. Jembatan 3-nya di mana? Ini aku Sherlock ya Pak, tempatnya iya. Masuk itu gerejanya gang. Cukup untuk 1 mobil. Jadi kalau udah masuk ke situ, mobil kita udah di tengah. Ada mobil lagi kita mundur lagi ke belakang. Gerejanya tuh ada di tengah-tengah gang. Jadi kita masuk lagi, ada mobil. Jadi gue gak khotbah loh. Saya masih ingat saya pakai mobil Innova saat itu. Jadi pas saya masuk, orang gereja bilang, oke Pak masuk Pak, masuk. Masuk saya. Nah waktu masuk ke parkiran gereja itu, ngepres. Gak bisa buka pintu sini, kenapa? Tembok. Kiri gak bisa, tembok. Saya pikir saya keluar dari mana? Bagasi belakang. Jadi lompat dulu ke bagasi belakang buka. Kalau pakai mobil sedan pakai apa lagi saya? Wah, naik datang ibadah, gembalanya udah tua sekali, pakai Pak Pendeta ya, iya. Makasih ya. Yuk biasa khotbah di gereja besar mau datang ke gerejaku. It's okay, Om, it's okay Om, tenang. Anakku yang telepon kamu. Oh iya, kenal saya. Masuk. 10 orang yang datang. Encim, Ape. 5 loh. Nenek 5, kakek 5. WL 1, singer 1, pemain keyboard 1. WL-nya masih muda, singernya masih muda, pemain keyboardnya masih muda. Wow. Nyanyi masih ini. Pas khotbah datang, mulai khotbah dimulai. Selesai lu 10 tertidur lenyap. Selesai lo. Dan saya nggak perlu marah. Kenapa? Karena mereka faktor usia. Pada gini tuh Cim. Itu apa juga pada tidur. Padahal khotbah saya, waduh lihat saudara. Khotbah saya teriak-teriak, menggelegar. Udah biar khotbah kenceng, dia cuma gini dong. Setiap saya khotbah yang ngomong cuma 3 orang amin. WL, singer, pemusik. Duduk di bawah, amin. Lu udah dari tadi, yang ini belum. Gara-gara mereka tidur tuh khotbah saya jadi 20 menit. Gak bisa, orang gebalnya bilang 45 menit. Terserah Pak Pendeta sampai kapan selesai. Tuhan Yesus. Ini saya serius nih cerita nih. Tidur semua, Encim, Ape tidur. Ada 1 Ape yang duduk di depan, ambil minyak yang warna hijau tuh Pak. Minyak kampak ya. Taruh lu di sini di mata lu. Udah tuh, ini bukan api Roh Kudus, kepedesan lu Pak. Wah, ini sih kalau bukan Tuhan sih nggak bisa punya. Selesai khotbah habis, lucu nih, khotbah udah selesai, turun saya. Tuh Encim tiba-tiba bangun, khotbahnya bagus, ini Tuhan Yesus. Perasaan dia nggak dengar lu, khotbahnya bagus, kata dia Tuhan tolong. Jadi saya kalau lihat orang tua tidur, bagi saya dia nggak tidur, dia sedang merenungkan hadirat Allah. Ngapain lu tepuk tangan? Ini tepuk tangan nih. Waduh, Pak Petra menjawab kebutuhanku. Jadi kalau saudara tidur ada pendeta gitu, kata Pak Petra gue gak tidur, masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi tetap dong, melayani tetap semangat dong. Gak boleh pudar dong. Ya gak boleh luntur dong. Tetap terus melayani Tuhan. Karena ini ada jiwa-jiwa. Enci bilang, balo bagus, siap mantap, aman negara. Jalan keluar, tiba-tiba tuh gembalanya Pak Pendeta. Ini yang bisa kami kasih pisang 1 tandan gua. Menikmati banget loh. Tapi saya tanya sama anaknya gereja lu bagaimana? Udah habis Pak jemaatnya, di rapture semua, udah pada dipanggil Tuhan semua. Kosong gerejanya udah gak ada lagi. Ingat baik-baik ya, hari-hari ini dunia cepat berubah. Api kita harus makin kuat. Api kita makin kuat. Kita gak tahu kapan Yesus datang. Tapi semakin kuat. Waktunya sudah mulai dekat tuh. Dia mau datang. Cepet ambil KPR sama leasing. Karena di surga gak ada debt collector. Pokoknya semua yang ada di tempat ini. Jadi jemaat, apimu tetap kuat. Melayani Tuhan, apimu tetap kuat. Karena engkau sedang melayani Tuhan yang besar. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16.
Yuk kita baca. 1, 2, ini Yesus dibaptis. 1, 2, 3 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke. Jadi kalau kita kan baptis orang ya. Tadi saya baru lihat kolam baptisan tuh. Kalau kita baptis orang tuh bagaimana sih? Gini kan? Sembunyi dia di bawah. Pegang kepalanya, celupkan gini kan? Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Baptisan Yesus beda. Sungai Yordan nih, dia nggak dicelupkan. Dia masuk ke Sungai Yordan, dia celupkan dirinya, dia lepas. Heavenly say dari surga ngomong, inilah anak yang kukasihi. Ada roh yang menyerupai burung merpati hinggap di atas kepala dia. Seperti hal itu terjadi, selesai. Ada hal yang menarik. Itu berarti karya Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada kita. Kendati kita tidak setia, dia tetap setia. Kendati kita jatuh dalam dosa, dia tetap pelihara kita. Dia angkat kita, dia memberikan pengertian, tegur kita supaya kita tetap melihat bahwa dia setia dan dia luar biasa. Itu berarti semua yang hadir dalam ruangan ini, kita bersyukur Roh Allah tinggal dalam hatimu. Dan Roh Allah selalu tetap di dalam hatimu. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Ayat 4, nanti langsung kita bicara ke ayat 12, ayat 11 dan 12 terakhir. 4, kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Untuk apa? Bahasa Roh itu glosolalia. Bentuknya tunggal, sifatnya pribadi, bahasa Roh. Jadi kalau saudara berbahasa Roh, yang mengerti adalah Tuhan untuk imanmu bertumbuh. Itu bahasa Roh. Tapi dalam konteks ini glosolais, bentuknya jamak. Itu berarti karunia berbahasa. Mereka orang Galilea bisa bahasa Libya, Mesir, Pontus dan segala macam. Untuk apa? Ayat 11, 12 itu tujuannya. 1, 2, 3, ya 11. Ayat 11, 1, 2, 3 ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan apa? 12 murid Yesus orang Surabaya. Kita bicara pakai bahasa Surabaya. Yang datang orang Papua, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Nusa Tenggara, orang Bangka, orang Kalimantan, semua seluruh provinsi datang. Tiba-tiba kita khotbah pakai bahasa Surabaya, diterjemahkan langsung oleh Roh Kudus, itu masuk orang Papua pakai bahasa Papua, Kalimantan pakai bahasa Kalimantan. Itu glosolais, itu bentuknya jamak, itu berarti karunia berbahasa untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Tuhan. Itu berarti konteks dalam ayat ini, orang yang dipenuhi Roh Kudus ketika dia berbicara, orang mengertinya sesuai kapasitasnya karena Roh Kudus yang menerjemahkan. Disebut bukan pewahyuan, tapi iluminasi. Yaitu apa? Dengar Roh Kudus, dengar firman Tuhan, Roh Kudus dalam hatimu memberikan pencerahan kepada firman itu. Saudara datang, suami istri hari ini dengar firman Tuhan. Oke, khotbah yang telah disampaikan, saudara diskusikan di meja makan nanti. Tiba-tiba suamimu cerita tentang khotbah saya A, istrimu bicara tentang B. Akhirnya suami bilang, loh aku dengarnya A loh mah. Dia bilang, aku dengarnya B loh pak. Yuk kita lihat lagi di YouTube, Pak Petra ngomongnya apa. Loh dia gak ngomong A loh. Ternyata dia ngomong B. Aku yang benar loh pak. Suaminya bilang, aku dengarnya A. Itu berarti Tuhan bicara sama dia. Dengan cara yang khusus. Semua yang hadir dalam ruangan ini, Roh Kudus mampu berbicara kepada kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Dan dia begitu kreatif dan luar biasa. Ada amin? Hari ini kita sedang ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar.
Dan saya yakin dan percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya nggak bilang amin, saudara bilang amin ya. Kenapa? Roh kita sama. Ada satu frekuensi. Ngecun kita. Ketemu roh kita sama. Itu berarti saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua yang hadir di tempat ini, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau dituntun oleh Roh Kudus. Keluar dari tempat ini dalam keadaan apapun, tetap tersenyum, pasti Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.